Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan memulai praktikum statistik inferensial atau statistik 2 ya. Materi yang akan saya bawakan di sini adalah statistik deskriptif dan regresi linear berganda dengan SPSS. Mungkin Anda sudah pernah melihat video sebelumnya tentang statistik deskriptif, tapi nggak apa-apa, kita ulangi lagi ya, statistik deskriptif. Jadi di sini langsung kita coba dengan contoh kasus ya. Masih dengan saya Diah Nirmala. Kita lihat ya. Saya yakin Anda sudah dapat modulnya, sudah di-download. Ini yang akan kita lakukan pertama yaitu entry data. Ya, ini kebetulan dulu bikinnya pakai SPSS 16 ya, sekarang sudah SPSS 26. Ya, nah yang akan kita lakukan adalah mengentry data. Nah, cara mengentry data bagaimana? Anda selama ini hanya memasukkan data, menggunakan data yang sudah ada di SPSS. Nah, sekarang kita akan belajar cara memasukkan data. Ya. Oke, kita sudah punya data di sini. Ini data yang akan Anda isikan. Ya. Bisa Anda isikan langsung di SPSS. Kalau Anda lihat di sini ada dua tampilan di SPSS, yaitu data view dan variable view. Ya, nanti Anda isikan dulu di sini ya untuk data view-nya. Bisa langsung Anda masukkan angka-angkanya. Untuk variabelnya Anda isikan melalui variable view. Ya, jadi Anda masukkan di sini. Ini nama variabelnya yang Anda isikan. Nah, tapi saya akan menggunakan cara lain yang lebih sederhana, lebih mudah menurut saya ya, yaitu Anda menggunakan Excel. Caranya bagaimana? Di sini saya sudah menyiapkan data yang sudah saya entrykan di Excel. Ini adalah contohnya. Nah, ada SAMPIT itu sampel ID. Saya biasa memberikan nama identitas untuk data saya dengan menggunakan SAMPIT atau sampel ID. Kalau data yang primer, saya menggunakan responden ID. Kemudian untuk Y-nya adalah ROA, ya. Kemudian CAR, ini capital asset ratio, ini ROA, ini kinerja bank. Kita menggunakan data perbankan syariah ya ini kan. Kemudian NPL atau pinjaman macet, non performing loan. Kemudian ini ROE, return on equity. Ini adalah rasio dari operating cost dan operating revenue. Jadi BOPO, mungkin ada yang mengenalnya BOPO, biaya operasional dan pendapatan operasional. Kemudian ada LDR. Ya, LDR bukan long distance ya. LDR di sini loan to deposit ratio atau rasio pinjaman dan simpanan. Oke, ini sudah disimpan dulu. Anda bisa masukkan ya data yang ada di sini. Hanya saja di sini saya buat ROA-nya di tengah ya, tapi ya, karena ROA ini nanti akan jadi Y, kita pindahkan ke sisi paling kiri. Ya, silakan nanti Anda masukkan. Kalau sudah dimasukkan, jangan lupa disimpan ya, disimpan dengan nama, di sini saya berikan nama kinerja bank. Nah, saya akan mulai dengan membuka SPSS ya. SPSS sudah saya buka. Kita akan open bisa lewat sini, open data document, atau bisa lewat sini ya, open data ya, new data. New data atau open data ya. Saya akan menggunakan ini. Klik ya. Akan pilih datanya karena di Excel ya. Di sini saya simpan di D. Kemudian sini ya.
Kita lihat pengajaran statistik buku. Nah, di sini saya sudah punya sebetulnya file kinerja bank, tapi karena saya ingin menunjukkan ke Anda cara membuka file melalui Excel, jangan lupa file of types-nya diganti menjadi Excel. Jadi kita bisa menggunakan file lain untuk mengisikan data di SPSS. Ya. Kita bisa menggunakan Excel, bisa menggunakan CSV, bisa menggunakan TXT. Nah, kita akan pakai Excel. Di sini muncul file kinerja bank, kita open. Ya. Ini sudah terbuka. Ya. Jadi syarat agar file Excel kita bisa dibaca di SPSS, pastikan Anda nulisnya biasa saja, sederhana, ya nggak usah dianeh-aneh. Kemudian di baris pertama itu jangan diberikan spasi atau tanda-tanda baca lainnya, jadi cukup plain biasa. Kalau Anda ingin memberikan spasi, gunakan underscore, ya. Karena apa? Yang di baris pertama itu akan dibaca sebagai nama variabel. Ya. Nah, di sini saya hanya punya satu sheet. Kalau data Anda punya beberapa sheet, Anda tinggal pilih. Di sini akan muncul beberapa pilihan sheet. Ya. Oke, kita lihat di sini data kita sudah betul. Kita masukkan, data ada 36, oke. Ya. Jangan lupa juga di bagian Excel-nya, pastikan Anda sudah mengeset kolom Anda dalam bentuk numerik, ya, jangan general. Jadi pastikan sudah di-set dalam bentuk numerik, penempatan titik atau koma tergantung komputer Anda. Kalau komputer Anda pakai titik, untuk pemisah digitnya ya Anda pakai titik, kalau pakai koma ya pakai koma. Oke, di sini Anda akan melihat tuh angkanya jadi banyak sekali, nggak apa-apa. Ya, kita tinggal lihat di sini di variable view. Ya. Di sini kan kita bisa melihat width-nya 31, desimalnya 15. Ya, kita tinggal kurangkan saja menjadi 2. Ini 2, 2, terus 2, 2, 2, 2. Oke, kita lihat. Nah, sekarang sudah menjadi 2. Sekarang kita berikan label, ya. Template ini kita beri label sample identity. Kemudian row kita berikan nama return on asset. Kemudian car capital, asset ratio. Kemudian non-performing loan. Ada yang menyebutnya dengan non-performing finance. Kemudian return on equity. Ratio of operating cost and operating revenue. Kemudian loan to deposit ratio. Ya, semuanya dalam format skala karena data kita semua adalah rasio. Ya, jadi ini yang kita sebut dengan data sekunder. Nah, kalau sudah, apa yang kita lakukan untuk mengolah data ini? Ingat ya, Y-nya adalah ROA. Yang kita lakukan pertama adalah melakukan pengujian terhadap statistik deskriptif. Ya, kita pilih yang deskriptif. Ya, kita masukkan semuanya kecuali sampel ID. Ya, optionnya tergantung Anda tinggal mau pakai apa, mau min, standar deviasi, minimum, maksimum, standar error, mau dicek kurtosis, QNAS juga boleh, ya, tinggal diaktifkan. Kalau sudah oke, lalu oke lagi. Ya, ini hasilnya seperti ini. Ya,
Jadi kita bisa lihat N-nya datanya ada 36. Angka terkecilnya ini, angka terbesarnya ini adalah rata-ratanya. Ya. Kemudian di sini ada standar error. Untuk standar error, semakin kecil semakin bagus. Ya. Kemudian ada standar deviasi atau simpangan baku. Ya. Simpangan baku ini yang bagus seperti apa? Simpangan baku yang bagus adalah yang di bawah statistik mean atau rata hitung. Ya. Kemudian ada skewness dan kurtosis. Oke, ini untuk deskriptifnya. Sekarang kita akan coba ke sini, regresi. Kita langsung mulai regresi. Untuk regresi, sebelum kita melakukan analisis regresi, kita harus melakukan pengujian namanya asumsi klasik. Asumsi klasik ini ada 4 pengujian: normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Ini untuk data sekunder. Untuk data primer nanti berbeda lagi. Ya, diingat-ingat. Normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Nah, saya akan langsung saja ke cara-cara yang paling sederhana yang bisa Anda lakukan. Yang pertama yaitu yang akan kita lakukan, kita akan langsung meregres. Ya, linear. Kemudian kita masukkan Y-nya. Y-nya adalah turn on asset. Kemudian capital asset ratio, non-performing loan, dan seterusnya kita masukkan ke independen. Ya. Statistik yang kita butuhkan apa saja? Kita tinggal pilih ada collinearity diagnostics, ada part and partial correlation. Kalau mau deskriptif dinyalakan lagi boleh. Ya. Kemudian kita klik continue. Ya. Setelah itu plots, kita pilih as receipt, set predicted. Kemudian kita cek histogram dan normal probability plot. Kemudian save, kita pilih yang unstandardized residual. Lalu Anda klik continue. Lalu OK. Ya. Hasilnya sudah keluar. Jadi di sini ada notes-nya. Variabel yang kita masukkan ini, kemudian summary-nya ini, ya, ANOVA, kemudian koefisien, collinearity diagnostics, kemudian residual statistik. Ya, untuk chart-nya seperti ini. Oke. Ya, ini chart-nya. Mungkin tampilan Anda sedikit berbeda, tidak masalah. Asalkan lebih kurang sama. Ya, kemudian ini normal point to point plot, ya. Kemudian ini adalah scatter plot diagram. Apakah sudah selesai? Belum. Ya, yang akan kita lakukan, kita kembali lagi ke data. Kita kembali ke data, kita punya namanya residual ini ya. Nah, yang akan kita lakukan pertama yaitu kita akan melakukan uji normalitas. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan residual ini, kita masuk ke analyze, non-parametric test, legacy dialog, pilih uji namanya one sample KS atau Kolmogorov-Smirnov. Kita masukkan variabel baru yang terbentuk ini tadi, kita masukkan ke sini, ya, standardized residual. Kita bisa melakukan penambahan, ini nggak ada di buku ya yang ini ya, tapi nggak apa-apa kita tambahkan. Ya. Kita tambahkan namanya pengujian Monte Carlo. Continue, oke. Nah, sekarang kita bisa melihat data kita normal atau tidak, ya, sebaran residualnya normal atau tidak. Kita tinggal melihat di sini ada namanya asymptotic significance. Nilai asymptotic signifikansinya di atas 0,05. Begitu pula nilai signifikansi Monte Carlo-nya juga di atas 0,05. Ini apa? Data kita normal. Oke, satu uji asumsi klasik sudah lolos. Nah, kita bisa pindahkan kalau misalnya nanti Anda ke depan mau bikin skripsi atau apa, bisa kita copy.
pastikan Anda mengcopy dalam bentuk image ya. Kemudian di paste ke Word. Kita akan tuliskan uji asumsi SIP. Kemudian di sini uji normalitas. Ini sudah di paste dalam bentuk gambar. Kalau dalam bentuk gambar enaknya Anda tinggal besarin, kecilin, enak banget. Nah, mau di cropping juga bisa. Setelah itu tinggal Anda narasikan. Bagaimana Anda menarasikannya? Silahkan baca di buku. Intinya kita akan melihat nilai asimptotik signifikansi ini di bawah 0,05 berarti lolos uji normalitas. Ya. Uji normalitas apa? Silahkan dibaca di buku. Ya. Berikutnya adalah uji, ya ini normalitas sudah. Kita akan buat namanya uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glaser. Ya. Uji Glaser caranya bagaimana? Nilai residual ini kan ada min-nya. Uji Glaser membutuhkan nilai absolut, jadi semuanya harus positif. Kalau data Anda sedikit, dipositifkan gampang, mungkin tinggal ganti tanda min menjadi tanda plus. Tapi pada saat data Anda ratusan atau ribuan, nggak mungkin Anda mengubah data Anda yang min ini menjadi plus. Caranya bagaimana? Anda klik transform, compute variable, kemudian kita akan membuat namanya absolute residual. Karena di sini namanya stress 1. Nah, sekarang kita pilih all, kemudian ini ada ABS, kita naikkan. Dan kita pilih di sini, kita pindah ke sini, kolom ini. Nah, sudah ya, absolute residual, ini absolute residual 1, kita oke. Ya, di sini hanya pemberitahuan saja bahwa kita melakukan compute upstress ya. Hasilnya ada di sini, upstress. Bu, kok 2 digit? Nggak apa-apa, ini cuma digitnya saja. Kalau Anda lihat di sini ya, 0,60, tapi di sini 0,632 dan seterusnya. Sama dengan yang ada di sini. Ya. Oke, absolute residual kita sudah dapat. Sekarang apa yang akan kita lakukan? Kita akan melakukan uji Glaser untuk heteroskedastisitas. Anda klik analyze, ya. Kemudian regression, linear. Nah, kita reset dulu. Ya. Kita masukkan absolute residual sebagai variabel dependent. Setelah itu semua variabel independen 1, 2, 3, 4, 5 dari capital asset ratio sampai loan to deposit rasio kita masukkan ke independen. Ya, kalau sudah kita oke. Ya, hasilnya di mana? Hasilnya ini paling bawah. Ya, ini hasil regresi kita tadi ya. Dependent variabelnya absolute residual, ini variabel independen. Kemudian model summary, ANOVA, koefisien. Nah, yang kita lihat yang mana? Yang kita lihat adalah tabel koefisien ini. Ya, signifikansinya menunjukkan bahwa nilai signifikansi di atas 0,05. Jadi mulai dari capital asset ratio, non-performing loan, return on equity, rasio BOPO, kemudian loan to deposit ratio semuanya di atas 0,05. Artinya dia lolos uji heteroskedastisitas. Nah, oke, kita copy sebagai gambar. Kita masukkan ke ini. Ya. Ini tadi uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov ya. Sekarang kita akan uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glaser. Kita paste. Ya. Nah, nanti silakan dinarasikan
Ya, dibaca di buku untuk menarasikan uji Glaser ini bagaimana. Intinya untuk uji Glaser ini yang kita lihat adalah nilai signifikansi yang ada di sini. Angkanya di atas 0,05 berarti dia lolos uji heteroskedastisitas. Next berikutnya yaitu pengujian apa tadi? Nah, sekarang autokorelasi ya. Autokorelasi kita klik analyze, variabel yang akan kita gunakan adalah variabel residual. Kita gunakan non-parametric test, legacy dialog. Kita pilih namanya runs test. Ya. Kita masukkan unstandardized residual. Nah, ini bisa kita masukkan Monte Carlo-nya, continue. Kemudian kita oke. Ya. Kita bisa melihat dari run test ini, ya. Dari run test ini kita bisa melihat nilai signifikansinya. Ya, asimptotik signifikansinya adalah 0,866 atau di atas 0,05 jauh ya. Artinya datanya betul-betul lolos runs test, ya, lolos uji auto korelasi. Ya, begitu pula nilai signifikansi Monte Carlo. Ini lolos uji auto korelasi. Jadi kita pindahkan ke Word. Saya kasih tulisan dulu ya. Uji auto korelasi dengan runs test. Ya. Ya. Ini hasilnya. Nah, yang terakhir yaitu uji siapa ini? Uji multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas kita tinggal melihat tadi di awal kita sudah memasukkan multikol. Kalau Anda masih ingat ya, di awal kita memasukkan ini. Nah, regresi linear. Ini ya, collinearity diagnostik tadi kita centang. Itu akan menghasilkan uji multikolinearitas. Kita tinggal lihat di sini ya. Ini nilai multikolinearitas. Hasilnya adalah ternyata nilai toleransi ini di atas 0,01 dan nilai VIF di bawah 10. Di atas 0,1, yang ini di bawah 10. Ya. Ini kita juga bisa lihat dari nilai eigenvalue sama condition index. Ya. Jadi silakan dibaca di buku. Ini saya copy dulu, copy as image. Uji multikolinearitas. Saya akan crop sehingga yang muncul hanya uji multicolnya saja. Biar rapi. Saran ya, kecilin lagi. Oke, kita sudah punya uji multikolinearitas dengan menggunakan toleransi dan VIF. Nah, toleransinya di atas 0,1, VIF-nya di bawah 10. Oke, selanjutnya adalah, nah ini artinya apa? Sudah lolos semua kan? Kita bisa melakukan regresi linear berganda. Di mana regresi linear berganda tadi sudah kita kerjakan semua di awal. Atau kalau Anda lupa, saya nyalakan lagi. Oke. Pengujian ini sudah selesai semua, hasilnya sudah lolos semua, kita bisa melakukan ini. Saya kembalikan ya. Kita kembali ke return on asset. Dependent-nya ini ya. Sudah, ini langsung saja kita oke.
Yang kita gunakan apa? Di sini ada namanya koefisien determinasi. Kita masukkan koefisien determinasi. Atau adjusted square. Ya, adjusted F square, kita paste. Nah, nilainya adalah berapa? Adjusted R square-nya 0,803 atau 80,3%. Artinya model kita bisa menjelaskan kinerja bank sebesar 80,3%. Sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak kita bahas dalam penelitian ini. Berikutnya adalah kita menggunakan UGF, ya. Kita menarasikan UGF, ya, atau F-test, ya. Tes ini untuk apa? F-test ini untuk melihat apakah model kita, kalau tadi variabel-variabelnya apakah bisa menjelaskan atau tidak, ternyata bisa. Ya, yang bagus yang seperti apa di atas 0,6. Nah, yang F-test ini untuk melihat apakah model kita ini layak atau tidak. Dan ternyata model kita layak. Taunya dari mana? Dari nilai signifikansi di bawah 0,05. Jadi model kita layak untuk digunakan. Berikutnya adalah uji T. Nah, ini uji T. Kita copy, image, kita masukkan uji T. Oh, t-test. Ini bukan t-test yang untuk uji beda ya. Ini untuk melihat regresi linear berganda. Kita bisa melihat ternyata dari 4 variabel yang signifikan adalah non-performing loan, kemudian return on equity, dan loan to deposit ratio. Ini adalah kita bisa melihat di sini unstandardized betanya, ya, unstandardized B. Ini cara menarasikannya bagaimana? Kita bisa memasukkan Y-nya Y sama dengan 0,069, ini konstantanya, dikurangi performing loan 0,298 ditambah 0,034 dikurangi 0,052 ditambah 0,066. Nah, ditambah error, jangan lupa errornya. Dari errornya mana? Error. Ya. Oke. Ini persamaan matematisnya. Cara membacanya bagaimana? Ternyata capital asset ratio berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap return on asset atau kinerja bank. Kemudian non-performing loan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja bank. Jadi semakin tinggi utang macetnya berarti kinerja banknya semakin rendah berlawanan. Ya. Semakin rendah utang macetnya, kinerja banknya semakin tinggi. Kemudian return on equity nilainya positif signifikan. Ya, berarti struktur permodalan ini berpengaruh positif. Kalau modalnya gede, ya tingkat pengembalian terhadap modalnya besar, ya mau tidak mau tingkat pengembalian terhadap aset juga besar.
Ya, itu kalau positif. Kalau naik sama-sama naiknya, kalau turun sama-sama turunnya. Yang ini BOPO ya, operating cost dan operating revenue, nilainya negatif, tidak signifikan. Ya, sayang sekali ini mepet sekali ya. Artinya kalau saya lebih suka menggunakan istilah marginal sebetulnya. Jadi mepet berpengaruh positif, berpengaruh negatif tapi tidak signifikan. Artinya semakin tinggi biaya operasionalnya, semakin rendah kinerjanya. Kemudian loan to deposit ratio ini berpengaruh positif dan signifikan. Ya. Semakin besar pinjamannya, rasio pinjaman terhadap simpanan, ya, semakin bagus kinerjanya. Itu cara sikannya. Oke, kalau kurang jelas nanti Anda bisa baca di buku, bisa sampaikan pertanyaan Anda nanti pada saat kita ketemu secara online. Ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk statistik deskriptif dan regresi linear berganda sederhana ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Diah Nirmala. Assalamualaikum. Selamat pagi.